Itu misalkan pada saat Pilpres kemarin, kita pakai contoh paling enak Pilpres kemarin, banyak tuntutan dari masyarakat kita harus netral itu. Kalau menurut saya wartawan nggak boleh netral, wartawan harus berpihak. Baru dua elemen saja kayaknya berat banget ya Om. Satu, memegang kebenaran, kedua loyalitas kepada publik. Nah iya, itu udah berat sekali. Makanya pada awal saya tadi udah ngomong bahwa mungkin kenapa orang tidak perlu membaca 9 elemen jurnalis itu tadi. Yang pertama kemungkinannya dia memang nggak nyandak gitu, nggak nyandak ininya. Yang kedua ya dia nganggap itu percuma, nggak mungkin bisa dilakukan. Naif ya. Mereka lebih realistis. Kalau saya mikir kayak gitu, mereka lebih realistis. Itu baru 2, belum nanti yang lainnya. Oke. Oke, disiplin verifikasi. Iya berat juga. Berat karena ini juga nanti terkait ke yang pertama tadi. Semua informasi harus kita verifikasi untuk memastikan bahwa informasi itu adalah merupakan sebuah kebenaran. Jadi ya itu tadi kita bahwa data-data ini harus benar-benar kita sucikan, kita cuci berkali-kali sehingga benar-benar bersih. Benar-benar tidak ada unsur-unsur kekeliruan, kebohongan. Ya sebagian wartawan melakukan itu karena memang itu yang harus dilakukan. Sebagian lain ya hanya sekedar menghindari dia dapat sanksi dari perusahaan kalau beritanya salah, atau dibully oleh netizen kalau beritanya salah, atau semacam itu. Padahal terkadang malah sebaliknya, ketika kita menyampaikan informasi yang benar itu malah kita dibully sama netizen. Itu juga sering itu semacam itu. Oke, cara sederhananya disiplin verifikasi itu ketika ada pejabat ngomong A tentang sesuatu, kita nggak boleh langsung percaya. Kita harus mendatangi sesuatu itu tadi, misalnya pembagian BLT, pejabat ngomong lancar, kita lapangan dan harus ke lapangan, nanya masyarakat, udah dapat belum, dapatnya apa, kira-kira berapa, sama nggak sama yang ngomongannya pejabat. Kalau ternyata nggak sama, ya berarti itu jadi temuan kita. Kalau kita hanya mendengarkan data dari satu pihak atau dari ini, ya kita hanya menjadi kalau di tempat kita jurnalis cangkeman gitu loh. Dia nyatet omongannya orang, ya mungkin agak kasar sedikit sih. Wartawan harus independen. Berat juga ya? Berat, independen dari yang diliput. Ya kadang-kadang kenyataannya di lapangan itu kadang-kadang kita disuruh
sama redaktur. Hmm. Boy, tolong kamu liput acara ini ya. Lu ada apa bos? Kayaknya beritanya nggak penting itu acaranya. Ini anaknya bos besar jadi pembicara di acara itu kan salah satu sebenarnya, salah satu apa namanya, bahwa kita nggak independen gitu loh. Ini adalah menjadi sebuah pertentangan sebenarnya, menjadi sebuah diskusi yang menarik, bahwa sebenarnya independen itu merupakan suatu hal yang lebih penting daripada wartawan bersikap netral gitu loh. Independen sama netral beda. Beda. Sekarang itu kan yang netral itu tinggal persneling sekarang. Sekarang metik ya. Itu pun sekarang udah metik. Yang netral itu nggak ada. Artinya gimana ya? Kalau banyak memang tuntutan agar wartawan bersikap netral. Itu misalkan pada saat Pilpres kemarin, kita pakai contoh paling enak, Pilpres kemarin, banyak tuntutan dari masyarakat kita harus netral itu. Padahal harusnya independen, bukan netral. Kalau menurut saya wartawan nggak boleh netral. Wartawan harus berpihak kepada kebenaran yang diyakini. Kembali ke nomor satu, artinya misal 01, 02 kita meyakini bahwa 01 benar, dia nggak apa-apa memihak ke 01. Kalau dia merasa bahwa yang 02 itu yang memang benar dan itu sesuai dengan keyakinan mereka loh ya, itu ya dia boleh-boleh saja. Mengapa ini menjadi semacam perdebatan ya? Ya karena ini masyarakat dipisahkan menjadi dua, sehingga kita pun juga melihat misalkan media-media era tahun 45-an, mereka juga berpihak kepada kemerdekaan kok. Mereka berpihak kepada perjuangan masyarakat kok. Mereka juga apa namanya, menggerakkan bahkan memprovokasi masyarakat untuk bisa merebut kemerdekaan kok. Mereka nggak netral sama sekali dan kita menganggap mereka pahlawan sekarang. Mereka menganggap mereka pejuang. Gara-gara mereka nggak berpihak, gara-gara mereka berpihak justru gitu loh. Tapi kan mereka berpihak kepada kebenaran yang memang mereka yakini. Artinya misalkan media itu punya agama, terus dia berpihak kepada agamanya karena menganggap agamanya itu benar. Ya itu nggak masalah. Justru kalau dia berpihak kepada agama lain, itu kita tanyakan, jangan-jangan dia dapat iklan dari agama yang lain. Media menjadi apa ya, semacam kontrol bagi kekuasaan. Ada yang bilang sebagai watchdog. Anjing penjaga. Anjing penjaga itu ya dia kalau melihat ada yang tidak normal atau extraordinary, dia menyala, jegok, buak gitu, sehingga orang lain bangun, kan semacam itu filosofisnya. Jadi bukan anjing peliharaan. Ya bisa sebenarnya anjing peliharaan juga bisa, maksudnya dia akan, tapi dia dipelihara oleh publik gitu loh. Dia harus bukan oleh majikan tertentu, majikannya adalah masyarakat seperti elemen kedua tadi. Jadi ketika dia melihat ada semacam sesuatu yang menyimpang, dia menyala untuk membangunkan masyarakat. Kadang-kadang masyarakat itu kurang peka ya, kurang peka ketika ada kekuasaan yang melenceng gitu, dia kurang peka. Dia karena kagum sama tokoh pimpinannya itu, dia kadang-kadang terlena. Nah, ini adalah kewajiban jurnalis untuk menyadarkan, membangunkan masyarakat. Dan ya itu, dia banyak yang bicara bahwa wartawan atau pers merupakan
pilar keempat demokrasi gitu Oh kan. iya benar di Indonesia. Itu kan ya itu ketika ada beberapa kekuasaan eksekutif, yudikatif sama legislatif kan, ketika ini sudah tidak bisa diharapkan, ya satu-satunya pilar yang masih harus menopang atap itu pers, itu yang diharapkan bisa membangunkan rakyat, menggerakkan rakyat, dan itu berkali-kali juga menyelamatkan Indonesia kan. Artinya pada zaman 45 itu juga pers juga banyak sekali tokoh-tokoh yang muncul yang mereka menggelorkan semangat perjuangan. Demikian pula di tahun 66 itu juga pers juga banyak sekali yang melakukan hal-hal itu. 98 juga banyak sekali media bermunculan, media internet juga mulai bermunculan, mereka menggelorakan semangat perubahan pada masyarakat. Ya sampai sekarang ya kita lihat nanti kira-kira siklusnya seperti apa. Bahwa media itu menjadi bagian dari masyarakat dan dia tidak luput dari kritik juga. Artinya dia harus menyediakan saluran untuk bagi masyarakat untuk mengkritik dia. Jadi media sendiri itu tidak kebal kritik ya? Iya. Karena seperti tadi dia bekerja atas sebuah kebenaran. Belum tentu yang diyakini dia sebagai kebenaran itu benar bagi masyarakat atau bagi orang lain atau bagi kelompok lain semacam itu. Harus ada saluran untuk kritik, akhirnya ada diskusi. Bisa jadi mereka tetap nggak sepakat, atau bisa jadi akhirnya bisa sepakat. Nah, ya saya tambahkan, kalau sekarang kan enak banget. Ketika berita online ada kolom komentar, itu orang bisa memberikan komentar terhadap berita itu melalui kolom komentar itu. Kalau dulu untuk bisa mendapatkan kritik, perusahaan media biasanya membuat lembaga namanya ombudsman media. Jadi ketika ada protes, ada kritik, ada ketidakpuasan kepada berita, itu nanti masyarakat bisa melapor ke ombudsman yang dimiliki media itu. Nanti media akan menilai dan ini menentukan apakah wartawannya memang melanggar kode etik atau melakukan kesalahan atau enggak, biasanya semacam itu. Elemen ketujuh itu ini, wartawan itu harus memiliki kemampuan untuk mengemas sesuatu yang penting itu menjadi menarik. Belum tentu loh yang penting itu menarik. Misalnya gagal panen itu penting sekali itu, tapi kadang-kadang nggak menarik bagi masyarakat. Ya ampun, kita udah hidup di era 4.0, kita masih harus membaca berita tentang sawah. Dia nggak mikir bahwa nanti dia makan apa, besok dia makan apa, besoknya lagi dia makan apa. Ya mungkin memang orangnya itu yang nggak gagasan ya, yang cuek. Tapi mungkin juga wartawannya yang gagal mengemas berita itu sehingga lebih menarik gitu loh. Mungkin misal dia mengkomparkan dengan data lain sehingga kira-kira di sebuah kota itu kira-kira stoknya tinggal cukup, gara-gara gagal panen tadi stoknya menipis hingga tinggal sebulan, itu dijadikan angle itu mungkin lebih menarik, mungkin karena orang akan menjadi mulai berpikir, loh iya ya ini krisis ya, stok makanan tinggal sebulan, dan saya bulan depan makan apa, itu akan lebih menarik ya. Contoh-contoh itu kasus-kasus yang mungkin memang cukup perlu perhatikan. Atau mungkin ketika sesuatu yang penting itu tidak menarik
jika ditulis biasa bisa juga ditulis menjadi sebuah berita feature misal kayak gitu, itu akan lebih menarik. Misal apa ya, misal ya apa namanya, orang lagi kerja di tower apa namanya seluler. Itu kan kalau ditulis biasa nggak menarik banget, padahal itu penting. Dia itu menyelamatkan ratusan atau ribuan handphone yang ada di sekitarnya sehingga masih bisa tersambung sinyal. Itu kan penting, cuman ditulis nggak menarik, ditulis strike news. Dia bisa menulisnya menjadi sebuah feature bagaimana seorang pekerja yang bekerja bergelantungan di ketinggian 60 meter demi apa namanya melayani masyarakat. Misal ada sisi-sisi menariknya, mungkin istrinya sedang hamil atau anaknya masih bayi, dia rela bertaruh nyawa semacam itu. Sebenarnya dia gila Ya semacam itu. Ini makanya wartawan harus memiliki kemampuan seni sebenarnya. Seni. Ini merupakan kemampuan seni. Kemampuan seni bagaimana dia bisa sesuatu hal yang penting tapi tidak menarik itu bisa menjadi menarik. Ini harus melalui apa namanya proses apa namanya yang menggunakan jiwa seni sebenarnya semacam itu. Dan agak susah, agak berat juga karena kita hanya boleh memberikan sesuai fakta, nggak boleh menambahi atau yang jelek-jelek dikurangi atau semacam itu. Makanya beratnya memang di situ. Wartawan harus bisa menyajikan sebuah berita yang komprehensif. Komprehensif itu berarti ya dari segala sisi kita harus mendapatkan ini apa namanya asupan informasi dari semua sisi sehingga masyarakat juga bisa tercerahkan. Sekarang ini kan sebenarnya media itu tugasnya itu tidak cuma menyampaikan informasi kan sebenarnya, tapi dia juga harus mendidik masyarakat, mencerdaskan masyarakat. Dia harus apa namanya informasi ini agar tidak hanya menjadi sebuah informasi semata tapi menjadi sebuah pengetahuan. Makanya sehingga dia harus mencari data sebanyak mungkin sehingga selain untuk terhindar dari dia membuat berita yang salah, tapi dia juga apa namanya bisa mengedukasi masyarakat. Misal tentang COVID-19 ini, apakah kita hanya akan berkutat kepada berapa penderita baru, berapa yang mati, berapa yang sembuh, seolah-olah ini skor pertandingan sepak bola, seolah-olah nyawa hanya angka semacam itu. Tapi kita harus mensisipkan edukasi kepada masyarakat, bagaimana agar masyarakat bisa terhindar dari COVID, bagaimana masyarakat bisa harus apa namanya berbudaya hidup bersih dan sehat, semacam itu. Jadi ya memang trennya jurnalistik itu sekarang semacam itu. Ya mungkin tahun-tahun 2000-an berita kriminal itu menjadi sangat populer kan, sampai banyak media kriminal ya. Koran kalau beberapa ya mungkin 3 sampai 5 tahun terakhir itu kan kita itu lebih sering membaca berita-berita itu orang-orang yang inspiratif. Mbah Sadiman di Wonogiri misal ya, yang menanam pohon, atau siapa yang itu trennya itu orang-orang yang inspiratif, karena memang kewajiban media adalah mengedukasi masyarakat. Salah satu caranya ya itu apa namanya membuat berita yang komprehensif. Jadi beritanya tidak sekedar permukaan tapi lebih in-depth gitu, segaris di bawahnya liputan investigatif. In-depth itu cukup sulit.
Elemen kesembilan adalah jurnalis harus bisa mengikuti hati nuraninya. Paling berat ya. Paling berat dan paling susah dan gimana ya? Itu nggak bisa jadi ukuran kan sebenarnya hati nurani itu. Hampir sama dengan elemen pertama sebenarnya. Parameternya yang susah. Apakah yang kita dengar dari batin kita itu benar-benar itu hati nurani atau masih ya itu sangat berat sekali. Mungkin kita harus berguru pada suhu-suhu ini kebatinan yang opo-opo di batin. Tapi memang ya semacam itu. Intinya kita nggak perlu ini denial sebenarnya. Kadang-kadang kita itu dalam melakukan segala sesuatu itu ya sedikit banyak kita sebenarnya tahu kan ini benar, ini salah, ini benar, ini salah, ini benar. Sedikit banyak semacam itu kita. Semua pencuri yakin kok bahwa mencuri itu dosa atau enggak baik. Semua pencuri tahu. Cuman ya karena kepepet butuh katakanlah semacam itu. Demikian pula wartawan sebenarnya dia sedikit banyak dengan ilmu logika yang dia miliki, dengan apa namanya keloyalitasan dia kepada kode etik, dia kadang-kadang tahu ini sesuai kode etik atau enggak, ini sesuai kebenaran atau enggak. Cuman pada akhirnya dia ya kalah gitu loh. Ya mau apa namanya, ini kalau beritanya enggak saya bikin bombastis ya beritanya enggak laku, kadang-kadang semacam itu. Clickbait semacam itu ya itu sebenarnya apa namanya, semua bisa melakukan. Dan ya ini yang mungkin masih memang belum ditulis oleh Bill Kovac ya, bahwa wartawan itu mempertanggungjawabkan apa namanya, bertanggung jawab terhadap dampak dari berita yang dia tulis. Mungkin elemen ke-10 nanti. Ya, itu dia bertanggung jawab lahir batin itu. Seperti halnya hakim yang memvonis, mengeluarkan putusan, itu dia bertanggung jawab lahir dan batin. Itu juga ketika wartawan menulis berita itu juga mempertanggungjawabkan dampaknya. Bukan hanya tulisannya tapi dampaknya. Artinya ketika misal contoh kasus ada letupan konflik kecil antara dua kelompok suku, itu kan sebenarnya berita yang menarik dari sisi bermacam-macam sisi, misal ketokohan, mungkin sisi kedekatan, sisi apa namanya, keingintahuan publik segala macam. Cuman iki nek tak tulis, kalau saya tulis ini bisa jadi bentrok besar ini. Orang-orang yang semula nggak tahu jadi tahu. Nah, ini menjadi apa ya, semacam dilematis kan bagi seorang jurnalis. Ini kalau tak tulis ini banyak yang baca, tapi bisa juga ini menjadi letupan. Ya itu nanti tinggal dia mau pilih yang mana. Kalau dia tetap nulis, kalau memang ternyata terjadi yang lebih besar, dia akan bertanggung jawab secara moral. Itu juga kenapa misalkan ternyata ya ada bentrok yang memang harus ditulis, kita itu diharapkan tidak menulis misal jenis lukanya apa, korban itu lukanya apa, karena itu bisa berdampak bagi kelompok lain untuk membalas dendam. Oh, dia dulu bacok sini, tak balas bacok sini. Jumlah korban pun sebenarnya sebisa mungkin tidak perlu ditulis kalau memang ada hal semacam. Karena dampaknya, sekali lagi kita menekankan kepada dampak. Enggak semua hal yang baik dan kita anggap baik itu juga selalu berdampak baik. Persoalannya adalah di situ. Oke, itu tadi 9 elemen jurnalisme yang disampaikan Om Pik, wartawan Tempo. Ini kan kalau Andreas Harsono menyebutnya sebagai agama ya Om. Iya. Menurut Om Pik, wartawan sekarang itu punya agama nggak?
banyak yang enggak, tapi masih ada sedikit yang mencoba menjadikan jurnalis sebagai sebuah ideologi masih ada, dan rata-rata mereka juga hidupnya ngenes. Ya gimana, dia nggak mungkin bisa kerja kecuali dia bikin media sendiri. Kalau mau menerapkan 9 elemen Bilkovac ini, silahkan membuat media sendiri, dan dia baru nanti akhirnya paham ketika membuat media gimana dia harus gaji karyawan, dia harus bayar operasional kantornya. Itu pada akhirnya dia juga bingung juga itu nanti, apakah saya akan tetap menerapkan 9 elemen ini atau ya pada akhirnya saya juga akan berbuat seperti perusahaan tempat saya bekerja dulu. Tapi secara individu memang boleh meyakini minimal ya seperti yang Om Pek bilang tadi, minimal 1, 2, 3 atau beberapa elemen itu di jalan. Iya, karena kalau 9-9-nya itu kita jadi semacam ini ya, apa namanya, tidak realistis. Hidup itu kan harus realistis gitu loh. Ya ini pedoman, panduan bahwa kalau mau jadi sempurna itu ya pakai kayak gini. Oke, siap. Untuk mahasiswa ilmu komunikasi ini sebagai dalam tataran bukan untuk diyakini ya, tapi sebagai pengetahuan bahwa ada 9 elemen jurnalisme yang ditulis Bilkovac, kemudian diterjemahkan oleh Andreas Harsono dan dijelaskan oleh Om Pek. 9 elemen ini bagi orang komunikasi harusnya paham bahwa kerja wartawan itu seperti ini. Jadi dia harus meyakini kebenaran dan lain sebagainya, 9 hal itu tadi. Kalau ada wartawan yang tidak mematuhi kode etik, tidak menggunakan ini, itu oknum kayak. Oknumnya banyak. Oknum seperti itu. Pesan-pesan Om untuk mahasiswa? Ya untuk mahasiswa ya ini apa namanya, memang berat kalau memang ingin menjadi wartawan, makanya ya besok nyarinya kerjaan ya jangan yang banyak pilihan lain lah, kalau kepepet kalau masih ada pilihan jadi dosen, jangan jadi wartawan gitu loh. Tapi wartawan mulia. Oke. Terima kasih Om Pek. Sama-sama Mas. Untuk bentar. Untuk mahasiswa silahkan mengomentari apa yang disampaikan Om Pek. Boleh usul, boleh komentar, boleh tanya kepada Om Pek di kolom komentar di bawah ini, dan komentar ini saya jadikan sebagai salah satu presensi kehadiran dari diskusi kita hari ini. Terima kasih Om Pek, sehat, sama-sama, corona sehat, ini. Selamat beraktivitas. Selamat beraktivitas Pak. Siap.